Perkenalkan, nama saya Wendelina BTA Titus, SPD. Saya merupakan guru mata pelajaran seni budaya di salah satu SMA yang terletak di bagian selatan Pulau Timor, yaitu SMA Negeri 1 Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan tuntunannya. Saya diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 jurusan Seni Budaya Universitas Negeri Manado. Sudah banyak hal yang telah saya dapatkan dan kerjakan selama kurang lebih 3 bulan ini untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Namun, semua itu tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama, Bapak Profesor Dr. DJ Akatuuk, MPD, selaku Rektor Uniman. Yang kedua, Bapak Profesor Dr. Kosmet Pulwokan, MSI, selaku Koordinator PPG Uniman. Yang ketiga, Ibu Lusil Takalumang, SPD, MSN, selaku Pengelola Pendidikan Seni Budaya. Yang keempat, Bapak Dr. Andus Martin Runtuene, selaku Guru Pamong PPG dalam jabatan. Yang kelima, Ibu Lusil Takalumang, SPD, MSN, selaku dosen pembimbing. Yang keenam, Ibu Maria M. Oematan, SPD, MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Yang ketujuh, para pakar, ahli yang dengan pendapatnya membantu saya dalam melengkapi pembelajaran ini. Yang kedelapan, teman sejawat terkhususnya Ibu Oma Babis, SPD, Ibu Iksa Yeneno, SPD, Ibu Beci S. Pelang, SPD GR, Pak Desber F. Taek, SPD, Ibu Mariesli Tepana Esos, Ibu Yusti Katarina Taneo, SPD, dan Pak Willy Hailiti yang sudah memberikan pendapat dalam proses pengerjaan best practice. Yang kesembilan, peserta didik yang selalu siap sedia dan meluangkan waktu untuk mengikuti PPL dari siklus 1 dan siklus 2. Yang terakhir, suami tercinta Ambrosius Taifunan, anak Alda, Aldi, Alde, dan Aldini, Bapak Antonius Lini, dan Mama Maria Balok tersayang yang sudah mendukung saya lewat doa dan dukungan-dukungan lainnya. Di sini, saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya. Best Practice oleh Wendelina BTA Titus, SPD, SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Tujuan yang ingin dicapai, peserta didik mampu menampilkan permainan alat musik gitar akor C, D, dan G dengan lagu model Balonku Ada 5. Waktu pelaksanaan PPL 2 pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024. Situasi, terdapat 3 poin, yaitu 1. Latar belakang masalah. 2. Pentingnya praktik ini. 3. Peran dan tanggung jawab. Latar belakang masalah. Ada 2 poin, antara lain lingkungan belajar yang kurang nyaman untuk bermain musik gitar dan metode pembelajaran yang digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar yang terlalu monoton sehingga motivasi peserta didik dalam belajar kurang. Penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan kurang tepat karena masih berpusat ke guru sehingga tidak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir kritis.
Pentingnya praktik ini dibagikan karena dapat membantu sesama rekan guru yang mengalami kesulitan terkait hasil belajar peserta didik dan bisa menjadi referensi untuk guru lainnya dalam menemukan solusi permasalahan. Peran dan tanggung jawab sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran adalah melakukan pembelajaran yang efektif dengan menggunakan model media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan. Terdapat 2 poin penting yang dibahas, yaitu tantangan untuk mencapai tujuan dan pihak yang terlibat. Tantangan untuk mencapai tujuan antara lain lingkungan belajar yang kurang nyaman, fasilitas yang kurang memadai atau terbatas, pembuatan media pembelajaran yang inovatif, pemilihan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan peserta didik. Guru harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan sehingga menumbuhkan semangat kepada peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Aksi, yaitu langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi yang digunakan, bagaimana prosesnya, pihak yang terlibat, sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. 1. Lingkungan belajar yang tidak nyaman. Strategi yang digunakan adalah memperlakukan metode pembelajaran outdoor study, menggunakan metode pembelajaran langsung. 2. Fasilitas sekolah. Strategi yang digunakan adalah pengadaan proyektor dan layar proyektor untuk penunjang pembelajaran. Proses yang digunakan melakukan diskusi kepada PKS bidang sarana prasarana untuk meminjamkan proyektor sebagai pengganti papan tulis yang terdapat di kelas. Sumber daya yang diperlukan adalah keterampilan guru dalam mengoperasikan alat proyektor. 3. Media pembelajaran. A. Strategi yang dilakukan dalam menentukan media pembelajaran adalah mencari media yang tepat, digunakan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi ajar. B. Proses pembuatan media pembelajaran di sini adalah membuat media tayang untuk dipresentasikan di kelas seperti PowerPoint dan video pembelajaran, pertunjukan pengembangan permainan alat musik gitar. C. Sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran antara lain keterampilan guru dalam membuat media tayang, presentasi yang menarik seperti menggunakan aplikasi Canva dan mencari video pertunjukan. 4. Metode pembelajaran. Strategi yang dilakukan dalam menentukan metode pembelajaran adalah mengubah metode pembelajaran dari teacher center menjadi student center. B. Proses mengubah metode pembelajaran antara lain yang pertama, guru mencari metode pembelajaran yang dapat melibatkan keaktifan peserta didik. Sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan metode pembelajaran antara lain keterampilan guru dalam mengajar sesuai dengan pembelajaran saintifik yang disesuaikan dengan tahapan pembelajaran pada model project based learning. Lima, motivasi belajar. A. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan motivasi belajar adalah membuat pembelajaran yang menyenangkan. B. Proses meningkatkan motivasi belajar antara lain guru memberikan ice breaking di awal dan di pertengahan pembelajaran.
C. Sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi belajar antara lain keterampilan guru dalam memberikan instruksi dan partisipasi yang baik oleh peserta didik. 6. Penyusunan RPP. A. Strategi yang dilakukan dalam penyusunan RPP adalah membuat RPP berbasis HOT, TIPEK, kecakapan abad 21 dan PPK. B. Proses penyusunan RPP antara lain pembuatan IPK dengan menentukan KKO dengan tingkatan HOTS atau minimal C4. Pembuatan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran menerapkan nilai karakter dan kecakapan abad 21. Serta kegiatan pembelajaran ataupun evaluasi dilakukan dengan pemanfaatan TIPEK. C. Sumber daya yang diperlukan untuk penyusunan RPP adalah kompetensi pedagogik dan profesional guru. Motivasi belajar antara lain keterampilan guru dalam memberikan instruksi dan partisipasi yang baik oleh peserta didik. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa efektif. Hal ini dapat dilihat dari 1. Outdoor study membuat peserta didik lebih bebas untuk menyampaikan pendapat, berkreasi, dan mengeluarkan kreativitas. 2. Penggunaan media pembelajaran melalui tayangan presentasi dan video pertunjukan musik membantu peserta didik lebih mudah memahami materi yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan melalui hasil evaluasi pembelajaran peserta didik melampaui KKM. 3. Pemilihan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik meningkatkan keaktifan peserta didik dan menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab. 4. Pemilihan model pembelajaran PJBL menumbuhkan pola berpikir kritis pada peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil analisis yang dilakukan dengan cara diskusi dan presentasi. 5. Motivasi belajar meningkat terlihat dari hasil refleksi. Kesimpulan, pembelajaran yang bisa diambil dari best practice adalah guru menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Hal ini membuat guru menjadi lebih kreatif dan inovatif, baik dalam memilih metode, media, dan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.